Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang sistem pelacakan pengiriman berbasis blockchain. Solusi efisien dan transparan untuk industri logistik. Di sini kami memiliki tim penyusun yaitu atas nama Abdullah, lalu ada saya sendiri Argi Nastiar Prabowo, lalu ada Nur Soleh, lalu ada Rian Dermawan, dan terakhir Fembrian Fardiansyah. Baik, di sini untuk latar belakangnya ada era globalisasi seperti sistem rantai pasok semakin kompleks, lalu ada masalah sistem tradisional seperti kurangnya transparansi dan kerentanan manipulasi data. Lalu ada solusi teknologi blockchain seperti transparansi data, keamanan transaksi tidak dapat diubah. Baik, lalu presentasinya akan dilanjutkan oleh Mas Rian Dermawan. Latar belakang, ada era globalisasi, sistem rantai pasok semakin kompleks, masalah sistem tradisional, kurangnya transparansi dan kerentanan manipulasi data. Solusi teknologi blockchain, transparansi data, keamanan transaksi tidak dapat diubah. Slide berikutnya. Keunggulan blockchain, ada transparansi, data tercatat, permanen dan dapat diverifikasi. Desentralisasi, tidak ada otoritas tunggal. Kemudian ada keamanan, dilindungi kriptografi tingkat tinggi. Kemudian integritas data tidak dapat diubah atau dihapus. Selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Nur Soleh. Tujuan dari proyek ini, 1, meningkatkan transparansi logistik, 2, mengurangi risiko kesalahan data, 3, meningkatkan efisiensi operasional, 4, memberikan keamanan data lebih baik, 5, meningkatkan kepuasan pengguna, serta mendorong adopsi blockchain di industri logistik. Next. Adapun desain sistem perancangan yang kelompok kita buat, komponen sistem ada front end dari React.js, itu ada input data dan pelacakan. Kemudian back end kita menggunakan Node.js untuk komunikasi dengan smart contract. Kemudian smart contract sendiri ini lebih menggunakan HAT ya. Adapun diagram arsitekturnya ada front end, ada back end, kemudian smart contract yang ada di HAT gitu. Udah. Next. Selanjutnya ada alur kerja sistem dari aplikasi kita. Ada pertama input data pengiriman, admin memasukkan data dikirim ke blockchain. Lalu ada alur pelacakan barang, user melacak dengan shipment ID, data real time ditampilkan. Lalu alur terakhir pembaruan status, admin memperbarui status dan data tercatat di blockchain. Next. Keamanan sistem dari aplikasi ini menggunakan yang kita pakai adalah JWT, JSON Web Token, dan itu menyangkut autentikasi dan otorisasi pengguna. Yang kedua ada validasi smart contract, mencakup transaksi diverifikasi di otomatis. Lalu ada HTTPS, komunikasi transkripsi antara front end dan back end. Next, selanjutnya ada demo aplikasi oleh Pak Abdullah. Oke, saya akan masuk ke sistem dulu. Berikut ini adalah sistem yang ada sudah kita kembangkan, yaitu terdiri dari smart contract-nya sendiri yang terdiri dari yang kita coding dengan Solidity. Di sini saya bisa jelaskan satu kontraknya, yaitu shipment tracking.
yang mana di sini adalah data shipment mencakup ID pengiriman, status, recipient name, recipient address, recipient email, dan recipient phone. Dan smart contract ini itu memiliki function yaitu pembuatan shipment, terus kemudian update shipment status, kemudian get shipment untuk mengecek statusnya. Terus selanjutnya untuk bisa menjalankan smart contract ini dijalankan dengan mengcompile coding yang sudah kita buat, terus kemudian kita bisa selanjutnya mendeploy ke blockchain dengan blockchain Ethereum dalam hal ini dengan dengan MetaMask sehingga kita terkoneksi ke dalam jaringan blockchain. Selanjutnya backend itu kita menggunakan Node.js. Di sini memiliki endpoint yang nantinya akan berkomunikasi dengan front end, yaitu untuk fungsi login, fungsi pembuatan shipment, terus kemudian endpoint untuk mendapatkan shipment ID, dan untuk mengupdate status shipment. Nah, di sini kita juga menggunakan library Ether.js yang mana sehingga kita bisa terkoneksi dengan jaringan yang codingan smart contract kita yang sudah kita deploy. Di sini saya sudah mendeploy dan kita sudah mendapatkan address-nya, dan ini adalah file IBI yang akan di-create ketika kita mengcompile codingan smart contract kita. Nah, ini detailnya seperti ini. Selanjutnya, setelah di-deploy kita mendapatkan address, dan ini kita bisa menjalankan backend-nya di sini di lokal. Dan selanjutnya di sini ada front end. Nah, di dalam front end mungkin kita akan langsung masuk ke dalam aplikasi. Nah, di sini aplikasinya adalah ketika kita masuk ke dalam ke dalam dashboard awal itu kita akan langsung masuk ke dalam pencarian. Ya, di sini sebagai contoh kita ada nomor ID pengiriman yaitu ini. Nah, di sini akan menampilkan hasilnya. Di sini statusnya adalah baru dibuat. Nah, terus kemudian untuk bisa merubah status itu biasanya dari admin itu harus login dulu. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk bisa login. Saya akan login dulu. Nah, di sini ada menu yang kita akan mendemokan dua ya, yang lainnya mungkin tidak terkoneksi dengan smart contract, yaitu menu untuk tambahan pengembangannya. Yang di sini kita kita demokan adalah dari mulai create shipment sampai dengan update status. Nah, ini sebagai contoh kalau misalkan kita membuat shipment, di sini simpel saja datanya, nama penerima, addressnya, kemudian email, dan nomor telepon. Nah, ketika membuat create shipment akan mendapatkan respon yaitu ID pengiriman. Nah, di sini ID pengiriman ini yang akan bisa kita lakukan untuk tracking. Nah, di sini kita bisa melakukan tracking dengan menempatkan ID pengiriman. Nah, kita ada search, maka data pengiriman ini akan muncul. Dan di sini kalau misalkan kita akan melakukan update status, kita tinggal pilih, misalkan statusnya adalah on transit, kita update. Nah, status sudah berhasil terupdate. Oke,
Nah, di sini kalau kita search lagi, statusnya sudah berubah menjadi on transit. Dan kalau kita misalkan on delivery, di sini kita melakukan update. Ketika update-nya sukses, nah ini juga kita bisa lihat statusnya sudah on delivery. Demikian demo aplikasi kita. Selanjutnya, Sekalian, Bro. jadi kesimpulannya transformasi digital, transparansi dan efisiensi lebih baik, penghematan biaya operasional. Nah, manfaat smart contract sendiri adalah otomatisasi proses, pengurangan kesalahan manusia. Tantangannya adalah adopsi teknologi, regulasi, dan standarisasi. Demikian presentasi dari kelompok 5. Dari kami kelompok 5, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.